tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Quran surah 17 ayat 31. Udah? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, ada? Baik, itu Quran surah 17 Al-Isra ayat 31. Nanti kebalikannya Quran surah ke-6 ayat 151. Sudah? Nah, catat aja dulu. Catat dulu ya. Nanti ada ayat dalam Al-Quran memberikan kesan begini, petunjuknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum dan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rizki yang Allah titipkan lewat orang tua, nanti nyambung ke anak. Ayah bekerja, anak dapat bagiannya. Nanti kalau ayah mendapatkan pekerjaan itu dengan cara yang baik, kebaikannya nular ke anak. Dan gak sampai di anak, kadang sampai ke cucu, ke cicit. Pernah dengar Al-Imam Asy-Syafi'i, bintang ulama di zamannya, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i. Ya, dikenal luas luar biasa. Kitabnya Masya Allah, sampai sekarang mazhabnya menyebar. Ketaatannya sangat luar biasa. Kan nama aslinya bukan Syafi'i, nama aslinya Muhammad bin Idris. Bapaknya Idris. Asy-Syafi'i itu kakek ke atasnya. Kakeknya orang soleh, orang taat, alim. Hartanya didapatkan baik, rizkinya bagus. Berdoa minta kemuliaan pada Allah. Yang jadi siapa? Cucunya. Generasi kemudiannya. Jadi orang tua yang bekerja sekarang dengan cara yang baik, rizki yang baik, dan dia berdoa, ya Allah, jadikan di antara anak saya ada anak yang ahli Quran, ahli hadis, anak yang saleh. Wasilah doa itu yang mungkin mengantarkan, boleh jadi di anaknya, boleh jadi cucunya. Yang berdoa mungkin gak hafal Quran, tapi wasilah doa dan harta yang halal itu yang sampai pada anak, itu yang menjadikan anak sukses. Disekolahkan di tempat yang baik, lahir nanti cucu. Cucu ini yang ternyata pecinta Quran. Dan cucu itu menjadi ahli Quran, boleh jadi bukan karena ikhtiarnya saja. Mungkin 30%, 70%-nya doa kakeknya. Jadi nggak ada yang sia-sia dalam amalan. Sebaliknya, keburukan yang dikerjakan oleh orang tua, sepanjang masih ada anak yang diasuh, itu hati-hati. Anak bisa mendapatkan bagian buruknya. Walaupun di akhirat hisabnya masing-masing, di dunia dampaknya sampai. Ya, makanya saya itu sering katakan, tolong para ayah, para ibu, bertutur yang baik, berperilaku yang baik. Kalau ingin berbuat yang tidak baik, atau terfikir atau digoda oleh orang lain, diajak berbuat yang tidak baik, tolong ingat dulu anak-anaknya. Karena kalau orang tuanya terkena keburukan, anaknya itu yang kadang kena dampaknya. Bapaknya yang korupsi, anaknya yang dibully. Betapa banyak anak-anak sekarang malu, takut untuk sekolah. Karena ketika dia berangkat sudah disebutkan anak koruptor ya, anak koruptor ya. Kamu anak pembunuh ya, kamu anak perampok ya. Makanya berpikir dulu kalau ingin berbuat maksiat. Pikir dulu keluarga. Makanya ibu ingatkan bu kalau ayahnya itu berangkat. WA tuh, jangan cuma pasang status terus. Ingatkan. Pak ingat ya anak-anak ya Pak ya. Insya Allah kami bisa tahan lapar. Tapi kami nggak bisa tahan panasnya neraka Pak. Ya memang hari ini panas banget Maya, apalagi di neraka. Bisikin. Bisikin. Anak-anak kita tuh di TK udah dilatih tuh untuk membisikkan ke orang tuanya. Ya, bisikin kebaikan-kebaikan. Insya Allah kalau terus diingatkan tuh terjaga. Terjaga. Ada dulu orang-orang soleh begitu. Jadi kalau setiap suaminya kerja, istrinya membisikkan seperti tadi. Terjaga dia. Dan potensi maksiat itu tinggi. Apapun itu bisa terjadi karena setannya kan terus menggoda. Jelas?